Case yang akan kami buat adalah berdasarkan permasalahan berikut. Sebuah perusahaan memiliki beberapa anak cabang, di mana setiap gedung dari cabang perusahaan tersebut memiliki kapasitas komputer maksimal adalah sebanyak 24 PC. 1. Bagaimana caranya agar PC pada gedung tersebut dapat mengakses internet? 2. Topologi apa yang bisa digunakan dan bagaimana agar 24 PC tersebut dapat saling terkoneksi? Case yang pertama, bagaimana caranya agar PC pada gedung tersebut dapat mengakses internet? Sebelum kita masuk dalam pembahasan tentang case yang pertama, saya akan menjelaskan tentang IP private dan IP public terlebih dahulu. IP private disebut sebagai IP address private karena IP ini hanya dikenali dan bisa diakses dari jaringan lokal saja dan tidak bisa diakses melalui jaringan internet secara langsung tanpa bantuan router yang mempunyai fitur NAT atau Network Address Translation agar semua device dengan IP private dapat terkoneksi ke internet dengan menggunakan IP public yang terkoneksi langsung ke internet. IP private digunakan untuk jaringan lokal agar sesama komputer dapat saling berkomunikasi. Misalnya digunakan di jaringan sekolah, kantor, toko, warnet, dan sebagainya. IP public. IP public adalah alamat IP yang digunakan dalam jaringan global internet serta penggunaan dan alokasinya diatur oleh Inter-NIC untuk menjamin penggunaan IP address ini secara unik. Karena kelas IP address ini digunakan di dalam jaringan internet, maka IP ini bisa diakses melalui jaringan internet secara langsung. Perangkat yang menggunakan IP public seperti web server, mail server, DNS server, game server, ataupun perangkat lain dapat diakses dari jaringan manapun di dunia ini yang terkoneksi ke internet. Berikut ini adalah range IP private dan IP public. Yang pertama yaitu cara kerja internet. Yang kita butuhkan yaitu 2 router, kemudian kita butuh switch 24 port, kemudian kita butuh PC, untuk membedakan 2 router ini saya akan memberi nama router public dan yang satunya router hubung. Untuk switch dan PC tidak saya ubah. Kemudian untuk menghubungkan router public dan router hubung kita membutuhkan kabel crossover. Kita klik pada router hubung, pilih Fast Ethernet 0/0 atau FA 0/0. Kita sambungkan ke router public, kita pilih FA 0/0. Kemudian untuk menghubungkan router hubung dan switch kita membutuhkan kabel strike. Kita klik pada router hubung, pilih FA 1/0, kemudian sambungkan pada switch, pilih FA 0/1. Untuk menghubungkan PC dengan switch kita juga membutuhkan kabel strike. Kita klik pada PC, kita pilih FA 0, kita sambungkan ke switch, kita pilih FA 0/2. Kemudian untuk memudahkan dalam mengatur CLI atau Command Line Interface-nya, saya memberikan label IP sebagai identitas. Saya beri IP 204.200.100.1. Kemudian IP router hubung yang terhubung pada router public, saya beri IP 204.200.100.2.
Kemudian saya beli IP 192.168.20.1. IP ini yang nantinya juga akan digunakan sebagai default gateway-nya. Kemudian IP PC 192.168.20.2. Setelah itu kita rapikan dulu. Setelah itu, untuk menghubungkan router publik dan router hubung, maka kita bisa mulai mengatur CLI-nya. Yang pertama yang kita lakukan adalah klik router publik, kemudian kita pilih CLI, akan muncul kalimat "Would you like to enter the initial configuration dialog?" Kita pilih no, enter 2 kali, kemudian muncul router, kita enablekan, kita isi enable, kemudian enter, kita isi configure terminal, kemudian enter, kita isi interface FA yang ada pada router publik, yaitu interface atau INT FA 0/0. Enter, kemudian kita isi IP address-nya 204.200.100.1 spasi subnet mask-nya saya menggunakan subnet mask 255.255.255.224. Enter, kemudian isi no shutdown, kemudian exit sampai muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita keluar dulu, kita beralih ke router hubung, kita klik router hubung. Terlebih dahulu kita lihat FA pada router hubung, yaitu FA 0/0. Kita klik router hubung, kita pilih CLI, akan muncul kalimat yang sama, kita lakukan langkah yang sama. Tanda panah merah ke bawah sudah berubah menjadi tanda hijau ke atas. Itu artinya router publik dan router hubung sudah terhubung. Kita beralih ke PC, kita klik PC, pilih desktop, pilih IP configuration, kita isi IP address, subnet mask, dan default gateway. Kita isi 192.168.20.2 untuk IP address-nya, kemudian subnet mask-nya sama seperti tadi, kemudian default gateway-nya 192.168.20.1. Kemudian kita keluar, kita kembali ke router hubung, kita enter,
kemudian enablekan. Enter, kemudian conft, enter, kemudian router config kita isi int fa yang ada pada router hubung yang terhubung pada PC, yaitu kita isi int fa1/0, enter, kemudian kita isi IP address atau default gateway-nya, yaitu 192.168.20.1 spasi subnet mask yang sama 255.255.255.224, enter, kemudian no shutdown, kemudian exit, sampai muncul router config seperti ini. Kemudian kita akan lakukan langkah selanjutnya, yaitu mengubah IP private menjadi IP public menggunakan konfigurasi static NAT. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu hostname dari router. Caranya yaitu kita klik config, kemudian kita lihat di global setting, di bawah display name ada hostname. Di sini hostname-nya adalah hostname router. Kita beralih ke CLI lagi, kemudian kita isi hostname router, kemudian enter, kemudian kita isi IP NAT inside source static spasi IP dari PC yaitu 192.168.20.2 spasi IP dari router hubung yang terhubung pada router public yaitu 204.200.100.2, enter. Kemudian kita isi int fa0/0, enter, kemudian diisi IP NAT outside untuk mengambil data yang sebelah kiri. Kita enter, kita isi int fa1/0, enter, kemudian kita isi IP NAT inside untuk mengambil data yang sebelah kanan, kemudian enter, kita isi no shutdown, kemudian exit, enter, sampai muncul tampilan seperti ini. Maka proses konfigurasi static NAT-nya sudah berhasil. Kemudian kita keluar. Nah, untuk mengecek apakah PC sudah bisa mengakses router public, maka kita lakukan proses ping. Pertama yaitu kita klik PC, kemudian kita pilih desktop, kemudian pilih command prompt. Kita ketik perintah ping spasi IP router publik yaitu 204.200.100.1, kemudian enter. Kita tunggu prosesnya. Nah, awalnya memang request timeout, tapi jika muncul reply from IP yang kita ping, maka proses ping sudah berhasil. Kita keluarkan, kemudian
kita simpulkan bahwa PC sudah bisa mengakses router publik atau IP private sudah bisa mengakses IP publik. Case 2. Topologi apa yang bisa digunakan dan bagaimana agar 24 PC tersebut dapat saling terkoneksi? Topologi yang dapat digunakan untuk menyusun 24 PC tersebut kami menggunakan topologi bus. Case kedua yaitu membuat perhitungan dari 24 PC yang akan dibuat jaringan dengan topologi bus, di mana kami menggunakan perhitungan subnetting dengan IPv4. Jadi untuk subnetting 24 PC, caranya ialah untuk IPv4. Jadi untuk 24 PC harus mencari host terlebih dahulu dengan rumus 2 pangkat di sini Y kurangi 2, di mana Y adalah pangkat dan hasilnya harus di atas 24. Karena kasus kami menggunakan 24 PC yaitu 2 pangkat 5 kurangi 2 sama dengan 32 kurangi 2 sama dengan 30. Nah, 30 ini adalah host yang di atasnya 24. Nanti pangkat 5 ini akan dimasukkan ke biner dalam bentuk 0. Karena IPv4 adalah biner dari subnet mask tadi yaitu 255.255.255.255. Di sini kami menggunakan kelas C di mana IP-nya 192.168.1 berapa. Kemudian setelah itu kita menuliskan terlebih dahulu apa yang telah kita dapatkan dari host tersebut. Jadi hostnya yaitu host sama dengan 2 pangkat Y kurangi 2. 2 ini apa? 2 ini adalah IP network dan IP broadcast. Dan ini harus di atasnya 24 karena kasus kami itu yaitu membuat jaringan sebanyak komputer yang digunakan 24 PC. Jadi kami menemukan 2 pangkat 5 kurangi 2 itu sama dengan 32 kurangi 2 sama dengan 30. Ini untuk hostnya kita peroleh dan 5 ini nanti pangkatnya akan dimasukkan ke biner untuk perhitungan subnet mas. Jadi nolnya ada 5. Itu 2, 3, 4, 5. Untuk host itu pangkatnya itu berubah menjadi 0. Sedangkan untuk subnetnya adalah 2 pangkat menggunakan X, pangkat X, dimana ini adalah berarti biner di kelas C itu adalah 8. Jadi sisanya saja berarti 2 pangkat 3 yaitu sama dengan 8. Ini untuk subnetnya. Subnetnya ketemu dengan 8 subnet. Kemudian ini kan 2 pangkat 3. 3-nya ini masuk ke dalam biner 1. Yaitu 1, 2, 3. Jadi untuk subnet masknya yaitu 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah untuk subnet masknya. Subnet masknya berapa? Dari biner 1, 3 dan 05 yaitu 224 untuk menjadi desimal. Jadi subnet masknya sama dengan 255 255 255 224 /27 untuk subnet mask untuk membuat 24 PC. Setelah ketemu subnet mask, kemudian kita mencari lagi yang namanya adalah blok subnet. Blok subnet, di mana cara penghitungannya dengan rumus 256 kurangi ini adalah belakang sendiri dari subnet mask. Yaitu 224. Yaitu sama dengan 256 kurangi 224 sama dengan 32. Ya. Ini adalah jadi blok subnet itu. Jadi kan ini ada
subnetnya itu ada 8 kan, subnetnya ada 8, tetapi 8 ini kita bagi ke blok-blok sampai 32. Jadi rank-nya adalah rank dari subnet adalah rank subnet adalah 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192 dan 256. 254, mohon maaf. 254. Ini adalah naik 32 karena blok subnetnya itu 32. Ini adalah IP yang bisa kita gunakan, yaitu di mana IP-nya yaitu dimulai dari 1, kemudian 33, 65, 97, 129, 161, 193 dan 255. Ini yang bisa kita gunakan, tetapi kemungkinan saya akan menggunakan ini 133 dan 65 menjadi default gateway dari jaringan yang kita gunakan. Oke. Kemudian untuk membuatnya sebuah jaringan dengan topologi bus, yaitu yang perlu kita butuhkan adalah satu router. Oke. Kita tambahkan dulu portnya terlebih dahulu. Kita matikan terlebih dahulu. Oke. Kita masukkan yang CFE. Kemudian kita nyalakan lagi. Satu saja karena nanti 24 PC nanti kita bagi ke dalam 3 jaringan, di mana maksud saya 3 subnet, di mana setiap subnet berisi 8 PC. Setelah sudah, kita tentunya switch 3. Kemudian kita sambungkan terlebih dahulu dengan kabel, kalau beda strike kita gabungkan ini dulu, fast subnet dulu. Oke. Saja. Oke. Maaf. Oke. Cara cepatnya dengan menggunakan ini otomatis. Oke. Kemudian biar tidak bingung, kita berikan rank dari subnet ini, yaitu kita memberinya 192.168 1.1. Ini untuk rank yang sebelah ini, switch 0. Ini untuk menjadi default gateway dari PC-PC tersebut. Kemudian habis 1, kemudian ini 33. Oke. 33, siap. Dan yang terakhir adalah 65. Oke, agar kita tidak lupa, kemudian kita atur terlebih dahulu saja penamaan dari default gateway-nya masing-masing, yaitu FA00. Masuk ke config. Oke, FA00 kita on kan, kita kasih IP address-nya untuk menjadi default gateway dari PC di switch 0. Maaf. Kemudian ini ganti ke subnet masnya, yaitu 224. Oke, kemudian ini FA berapa? FA 133 128.33. Oke, sudah. Kemudian ini berapa? 65, jangan lupa.
Oke. Setelah kita memberi masing-masing default gateway, kemudian tentu kita membutuhkan masing-masing 8 PC dengan topologi bus seperti begini. Oke. Mana bus? Setelah kita memberi semua PC atau memasukkan ke dalam lembar kerja kita sambungkan ke dalam switch. Untuk mempercepatnya, saya akan menggunakan kabel otomatis. Oke, setelah semuanya sudah terhubung, kemudian seperti biasa kita mengatur IP konfigurasi dalam desktop. Oke, kita beri mulai dari nomor 2 68.2. Kenapa 2? Karena ini adalah default gateway-nya adalah 1. Kemudian jangan lupa subnet masknya 224. Oke, kemudian kita copy saja untuk mempercepat. Dan untuk yang ini berarti kita memberikan default gateway yang 1.33. Tetapi subnet masknya masih sama, yaitu 224. Hanya default gateway-nya saja yang kita mulai dari 1.34. Kemudian untuk yang terakhir kita beri default gateway 1.65. Sama subnet masknya tetap. Kita mulai dari 1.66 IP-nya. Setelah semua kita memberikan IP, kemudian kita mencoba ping dari network 0 ke network 32 dan network 64. Kita ping 34 terlebih dahulu. Ping 9, mohon maaf, 1.35 saja. Biasanya RTO 1 kali kemudian berhasil. Ya, sudah terhubung. Kemudian ping yang sebelahnya berarti 67. Sama kita nunggu paling RTO 1 kali kemungkinan ya. Ya bisa. Kemudian komputer ini kita ping yang nomor 2 maksud saya. Bisa, oke. Kemudian 67, oke. Oke, bisa. Dan kemudian nomor satunya 2, oke. Bisa. Kemudian 35. Ya, bisa. Sudah terhubung semua. Begitulah cara perhitungan subnetting untuk jaringan 24 PC
Dan ini adalah rumusnya. Ini dengan topologi bus.